Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Santiago. Ia adalah mantan anggota pasukan khusus Amerika yang kini bekerja sebagai penasihat militer di Kolombia. Pada saat yang sama, ia tengah memimpin sebuah operasi bersama kepolisian setempat untuk memburu gembong narkoba terbesar di wilayah tersebut, yang diketahui dipimpin oleh seorang pria bernama Lorea. Tidak lama berselang, sebuah tempat hiburan berhasil dikepung dari segala sisi karena diduga menjadi salah satu markas milik kelompok Lorea. Pihak kepolisian kemudian memberi peringatan agar semua orang di dalam segera keluar dan menyerahkan diri. Alih-alih menyerah, Lorea dan kelompoknya justru melakukan serangan balasan. Setelah suara tembakan berhenti dan keadaan mulai terkendali, Tiago bersama timnya berhasil menangkap beberapa orang yang berada di lokasi. Namun Lorea sebagai dalang utama masih belum berhasil ditemukan. Salah seorang tahanan kemudian mengungkapkan bahwa selama ini Lorea tinggal di sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Ia juga menyimpan seluruh uangnya di sana karena tidak percaya pada bank maupun tempat penyimpanan lainnya. Beberapa saat kemudian ketika para tahanan sedang dipindahkan, seorang akuntan nekat mencoba melarikan diri. Tiago yang melihat kejadian itu langsung bergerak cepat untuk mengejarnya. Wanita itu berlari sangat cepat dan tampak lebih mengenal medan di sekitarnya. Namun dari sikap Tiago terlihat seolah ia sengaja membiarkannya melarikan diri. Setelah kejadian itu, Tiago memisahkan diri dari pihak kepolisian dan menuju sebuah rumah. Di sanalah terungkap bahwa ia memang mengenal wanita tersebut yang bernama Yovana. Diketahui Yovana merupakan informan Tiago yang hidup dan bekerja di lingkup bisnis milik kelompok Lorea. Tiago sendiri tidak menyangka bahwa Yovana bisa berada di tempat itu. Sehingga penggerebekan yang dilakukan polisi secara mendadak membuat situasinya menjadi kacau. Akibat insiden tersebut, adik Yovana terpaksa ikut tertangkap. Untuk itu, ia pun memohon kepada Tiago agar adiknya bisa segera dibebaskan. Sebagai tanda terima kasih kepada Tiago, Yovana berjanji akan memberikan informasi penting mengenai lokasi persembunyian Lorea. Ia mengetahui tempat tersebut setelah dipercaya mengantar mobil berisi uang ke rumah Lorea yang terletak di tengah hutan. Yovana juga menjelaskan bahwa semua usaha Tiago selama ini seolah tidak ada artinya. Pasalnya, Lorea rutin menyuap pihak kepolisian, termasuk orang-orang yang mempekerjakan Tiago. Karena alasan itu, Yovana merasa sangat khawatir terhadap keselamatan adiknya. Setelah itu, Tiago kembali ke Amerika dan menemui rekan-rekannya, para mantan tentara yang dulu pernah berada dalam satu tim di pasukan khusus. Salah satunya adalah Will yang kini bekerja sebagai motivator bagi para tentara muda. Will rupanya sudah membaca pesan dari Tiago tentang tawaran sebuah misi rahasia. Namun ia menyatakan hanya akan ikut jika sang kapten juga bersedia bergabung. Kapten yang dimaksud Will adalah seorang pria gagah bernama Tom, yang kini bekerja sebagai agen properti perumahan. Namun belakangan diketahui kalau ia tidak terlalu berhasil dalam pekerjaannya, sehingga kondisi keuangannya terbilang pas-pasan. Di sisi lain, Tom ternyata telah bercerai dari istrinya. Sementara itu, putri sematawayangnya kini sudah beranjak dewasa yang otomatis membutuhkan biaya pendidikan yang tidak sedikit. Setelah berbicara panjang lebar dengan Tiago, Tom pun menerima tawaran sebuah jalan keluar melalui misi rahasia yang telah disiapkan. Meski begitu, Tom meminta waktu untuk memikirkannya karena resiko yang harus dihadapi sangat besar. Walaupun bayaran yang ditawarkan juga sangat menggiurkan.
Tiago menjelaskan bahwa tugas awal mereka hanyalah melakukan pengamatan terhadap rumah milik bos kartel narkoba dengan bayaran sebesar $17.000. Namun jika mereka bersedia melanjutkan ke aksi utama, keuntungan yang didapat bisa jauh lebih besar. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah membuat kesepakatan dengan agensi lokal untuk memperoleh bagian dari hasil sitaan. Menurut informasi dari Yovana, terdapat lebih dari $75 juta uang tunai yang disimpan di rumah tersebut. Untuk urusan pembayaran, Tiago pun telah menyiapkan seorang pengacara keuangan yang akan menyamarkan operasi ini sebagai tugas luar negeri, sekaligus mengatur gaji dan bonus bagi mereka seumur hidup. Mom, pick you up, okay? I miss you. Selanjutnya ada Ben, adik dari Will, yang kini mencari penghasilan melalui pertarungan bebas. Selain Ben, Tiago juga menemui Morales, mantan pilot terbaik dalam tim mereka semasa bertugas dulu. Di sini Morales masih ragu untuk ikut bergabung karena selain izin terbangnya telah dicabut akibat penyalahgunaan obat-obatan, ternyata ia baru saja memiliki anak dan tentu saja istrinya tidak akan setuju jika ia mengambil pekerjaan beresiko tinggi seperti ini. Meski begitu, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Tiago. Yang ia butuhkan adalah pilot yang dapat dipercaya, bukan sekedar pilot yang memiliki lisensi resmi. Berbeda dengan Morales, Ben tanpa pikir panjang langsung menerima tugas tersebut. Berhubung selain ia masih lajang, di sisi lain ia juga membutuhkan banyak uang demi kelangsungan hidupnya ke depan. Kini tim mulai terbentuk dan hanya Tom serta Morales yang masih belum mengambil keputusan. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Tom akhirnya bersedia bergabung. Meski ia menegaskan bahwa dirinya hanya akan ikut dalam misi pengintaian. Tak lama kemudian Morales juga memutuskan untuk ikut serta. Ia menerima tawaran itu demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kecilnya. Adegan kemudian berpindah ke Brazil. Mereka telah tiba di pedalaman hutan, tempat persembunyian Lorea berada. Di wilayah itu, masuk tanpa terdeteksi ternyata cukup mudah dilakukan. Tujuan kedatangan mereka bukan sekedar melakukan pengamatan, tetapi juga menyusun dan memetakan rencana penyergapan. Usai menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki, mereka akhirnya tiba di lokasi dan melihat kediaman mewah milik Lorea berdiri di tengah hutan. Setelah itu mereka segera menyebar ke beberapa titik strategis. Masing-masing mulai mengamati sistem keamanan, memperkirakan jumlah penjaga serta mencari area yang tidak termonitor oleh CCTV. Sementara itu Yovana akan kembali datang seperti biasanya untuk mengantarkan uang. Bedanya kali ini ia sudah sepakat untuk merekam keadaan di dalam rumah secara diam-diam. Tim merasa terkejut setelah mengetahui bahwa Lorea tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Mereka tidak ingin operasi tersebut sampai membahayakan perempuan maupun anak kecil. Namun Tiago menilai keberadaan keluarga Lorea justru dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk menjalankan rencana mereka. Tiago menjelaskan bahwa Lorea merupakan sosok kriminal yang taat beribadah dan cinta keluarga. Terbukti setiap hari Minggu, ia selalu membawa keluarganya ke gereja. Bahkan untuk memastikan keselamatan istri dan anak-anaknya, hampir seluruh penjaga diperintahkan untuk mengawal mereka selama perjalanan. Nah, di momen itulah waktu terbaik untuk menjalankan rencana mereka, di mana uang simpanan tetap berada di rumah, sementara sebagian besar penjaga ikut mengawal keluarganya dan hanya tersisa 3 orang yang berada di rumahnya. Di saat yang sama, Ben tiba-tiba menyadari kalau ia telah menginjak sebuah ranjau, sehingga membuat 2 orang penjaga di sana merasa curiga dan segera datang untuk memeriksa sumber gangguan tersebut. Will yang berada paling dekat segera bersiaga, mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila situasi yang tidak diinginkan terjadi.
Di sisi lain, Yovana sedang menyerahkan setoran uang kepada Lorea. Setelah urusannya selesai, ia pun diizinkan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, dua penjaga yang datang tadi ternyata tidak melakukan pemeriksaan dengan teliti. Mereka hanya menduga kalau kejadian tersebut hanyalah ulah hewan liar yang berkeliaran di hutan. Setelah misi pengintaian selesai, mereka berkumpul untuk beristirahat sambil menikmati minuman. Di tengah suasana santai itu, Tom menanyakan kapan informasi yang telah mereka kumpulkan akan disampaikan kepada pihak agensi. Namun Tiago justru menjelaskan bahwa ia tidak berniat menyerahkan informasi tersebut kepada pihak manapun. Sebaliknya, ia mengajak mereka untuk menjalankan rencana itu sendiri. Ucapan tersebut sontak membuat semuanya terkejut dan kebingungan. Mereka pun mulai mempertanyakan apakah sejak awal benar ada lembaga resmi yang memperkerjakan mereka. Saat itulah Tiago akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ia mengaku bahwa dirinya sendiri yang membayar mereka untuk membantu menjalankan pengintaian tersebut. Tidak ada agensi, unit narkotika ataupun lembaga resmi yang menugaskannya dalam misi ini. Bagi Tiago, Lorea adalah penjahat berbahaya yang telah menimbulkan banyak kerusakan, sehingga sudah seharusnya dihentikan. Not that complicated. It's $100,000, huh? Selama 3 tahun terakhir, Tiago kembali ke tanah kelahirannya dengan harapan dapat membawa perubahan. Namun semua itu terasa sia-sia selama sosok seperti Lorea masih hidup dan terus berkuasa. Kini sebuah peluang untuk mengubah nasib terbuka di hadapan mereka. Tiago pun berusaha meyakinkan rekan-rekannya untuk menjalankan aksi tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun mereka telah mengabdikan masa terbaiknya untuk negara. Namun kenyataannya kini berbeda. Tom bahkan kesulitan membiayai pendidikan putrinya. Morales kehilangan lisensi terbangnya. Ben harus mempertaruhkan nyawa di arena pertarungan demi uang. Dan Will pun mungkin tak lagi dibutuhkan hanya untuk memberikan pidato. We finally get to use our skills for our own benefit. And how many more pep talks can you possibly give? Well, it's a shitty deal. Yeah, well, that's the deal we got. Meskipun Tom masih belum memutuskan, akan tetapi rencana tersebut mulai ia petakan di otaknya. Mereka hanya memiliki sekitar 40 menit untuk masuk ke rumah itu dan membawa kabur uang yang ada. Dalam kondisi apapun, mereka harus meninggalkan lokasi sebelum keluarga Lorea kembali dari gereja. Namun masih ada satu kendala yang harus diselesaikan, yaitu kendaraan untuk membawa seluruh uang tersebut. Dari hasil pengamatan mereka, rumah itu hanya memiliki 2 mobil. Dan jika keduanya digunakan keluarga Lorea pergi ke gereja, maka tidak akan ada kendaraan yang tersisa. Untuk mengatasi masalah itu, Tiago berencana meminta bantuan Yovana agar menyiapkan sebuah mobil van yang diparkir di halaman rumah. Sementara itu untuk rencana pelarian, Will akan menghubungi kenalannya guna menyediakan helikopter berukuran besar karena mereka harus melewati jalur pegunungan Andes. Keesokan harinya, Tiago dan Yovana sepakat bertemu di sebuah pasar. Setibanya di sana, Yovana langsung menagih janji Tiago untuk membebaskan adiknya sebagai imbalan atas informasi yang telah ia berikan. Tiago pun berjanji akan menepati janjinya untuk membebaskan adiknya. Ditambah ia akan membawa mereka berdua kabur ke luar negeri plus uang tunai sebesar $2 juta. Namun dengan satu syarat terakhir, di mana ia meminta ke Yovana agar bisa menyiapkan sebuah mobil van di halaman belakang rumah Lorea tepat di hari Minggu. Beberapa saat kemudian Tiago mengumpulkan rekan-rekannya di sebuah gudang. Di sana ia telah menyiapkan seluruh perlengkapan untuk aksi mereka pada hari Minggu. Semua peralatan berasal dari dalam negeri, agar kejadian ini seolah-olah adalah ulah dari geng lokal musuh Lorea. Tiago juga memberitahu bahwa Yovana sudah setuju menyiapkan sebuah mobil. Selain itu, ia berhasil mendapatkan rekaman yang menunjukkan Lorea berada di rumah tersebut bersama tumpukan uang tunai dalam jumlah yang besar. Kini semua persiapan telah siap. Sebelum aksi dimulai di keesokan paginya, Tom mengingatkan bahwa apa yang akan mereka lakukan tetap merupakan tindakan kriminal. Apapun alasannya, mereka tidak menjalankan misi resmi dari negara maupun lembaga hukum manapun. Yang artinya tindakan ini bertentangan dengan sumpah militer yang pernah mereka ucapkan.
It's like you take your best 20 years. I miss this. Rencananya jika keluarga Lorea tidak berangkat ke gereja atau justru pulang lebih cepat, maka operasi harus dibatalkan. Karena jelas mereka bukan sasaran utama dalam rencana ini. Maka dari itu, Tom memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin mengundurkan diri. Dan apapun keputusannya akan tetap dihargai. Namun hal tersebut harus ditentukan saat itu juga. We had an agreement with Pope, and we fulfilled. It's a good thing these guys are. When it's raining means God didn't. Anybody see Lorena? 7 getting in the van. How many is that getting in? Families left the building. Family. Sesuai perkiraan, keluarga Lorea bersama sebagian besar penjaga telah meninggalkan rumah. Tidak lama kemudian, Yovana datang bersama adiknya dengan membawa 2 mobil. Ia mengatakan kepada penjaga bahwa dirinya hanya ingin mengembalikan van dan akan pulang bersama sang adik. Karena tidak menaruh curiga, para penjaga pun membiarkan mereka masuk. Tak lama setelah itu, tim pun segera memulai aksinya dan perlahan mendekati rumah Lorea. Sementara Yovana langsung meninggalkan lokasi sesuai rencana. I'm coming in. 3 penjaga berhasil dilumpuhkan. Namun karena mereka terpaksa melepaskan tembakan, suara itu kemungkinan besar terdengar oleh Lorea. Sehingga ia langsung bersembunyi. Karena itu mereka harus menyisir setiap ruangan dengan teliti untuk menemukannya. Sementara itu ruangan pemantauan kamera juga dihancurkan agar tidak meninggalkan jejak. Setelah beberapa lama mencari, mereka tetap tidak menemukan keberadaan Lorea. Pria itu menghilang tanpa jejak, seolah lenyap begitu saja. Yang paling membuat mereka kesal, seluruh uang yang terlihat dalam rekaman sebelumnya juga sudah tidak ada meskipun 1 lembar yang tersisa. Sehingga keadaan itu membuat semua orang kebingungan. Kecurigaan pun langsung mengarah kepada Yovana. Mereka menduga wanita itu telah berkhianat dan memberitahu Lorea lebih dulu. Namun Tiago menolak menyerah dan terus mencari di mana uang tersebut disembunyikan. Saat itu ia mencium bau cat yang masih segar. Nalurinya mengatakan bahwa uang itu pasti berada di sekitar bagian rumah tersebut. Dan benar saja setelah membongkar beberapa dinding yang tampak baru diperbaiki, mereka akhirnya menemukan tumpukan uang milik Lorea yang tersembunyi di baliknya. Waktu yang mereka miliki hanya tersisa beberapa menit. Sementara mengemas seluruh uang itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan uang tidak hanya disembunyikan di dinding ruang kantor, tetapi juga tersebar di berbagai bagian rumah. Mobil yang mereka bawa pun sudah tidak mampu menampung semuanya. Karena itu mereka seharusnya sudah merasa cukup dan segera pergi sebelum keluarga Lorea kembali. Akan tetapi Tom yang mulai dikuasai keserakahan memutuskan menambah waktu untuk memuat lebih banyak uang dan mengabaikan saran rekan-rekannya. Will tetap tidak setuju dan meminta sang kapten merelakan sisa uang yang tertinggal. Namun berbeda dengan Tiago yang ingin mencari keberadaan Lorea untuk terakhir kalinya sebelum mereka pergi dan membakar rumah tersebut. Saat Tiago dan Tom memeriksa salah satu kamar, suasana terlihat sunyi dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Lorea. Barulah ketika Tom hendak menyalakan api untuk membakar ruangan itu, tiba-tiba ternyata Lorea bersembunyi di salah satu ruang rahasianya dan ia pun harus tewas di tangan Tiago. Akan tetapi tembakan yang dilepaskan Lorea juga ternyata mengenai Will di sana. Di sisi lain, karena aksi mereka berlangsung terlalu lama, Ben memberitahu bahwa mobil penjaga pertama telah kembali. Mau tidak mau, Will harus bangkit dan segera bersiap meski dalam kondisi terluka. Tiago menyarankan agar mereka meninggalkan kendaraan dan melarikan diri melalui jalur hutan. Setiap orang cukup membawa uang semampunya ke dalam ransel masing-masing.
Namun, Tom menolak usulan itu. Ia tidak ingin pulang hanya dengan hasil seadanya. Selain itu, kondisi Will akan sangat sulit jika harus berjalan melewati hutan. Pada akhirnya, mereka sepakat tetap menggunakan mobil. Meski itu berarti harus menghadapi dan membunuh para penjaga yang telah tiba. Berkat pengalaman militer yang mereka miliki, para penjaga berhasil dilumpuhkan dengan sangat cepat. Tak ada satupun dari mereka yang terkena tembakan. Setelah itu, mereka segera meninggalkan rumah yang telah terbakar sambil membawa kendaraan tambahan dan hasil rampokan dalam jumlah yang besar. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan keluarga Lorea. Tidak ada tindakan apapun yang terjadi, hanya tatapan singkat yang penuh makna di antara mereka. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi landasan udara. Di tempat itu, Yovana bersama adiknya ternyata sudah menunggu untuk menagih janji pada Tiago. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat berukuran kecil mendekati mereka. Melihat hal itu, Morales tampak heran dan bingung. Ternyata pria yang datang itu adalah kenalan Will yang berprofesi sebagai pedagang senjata. Begitu ia menerima pembayaran yang disepakati, ia pun segera menghubungi rekannya yang lain agar segera mendaratkan helikopter yang dipersiapkan. Setelah dilakukan penimbangan, total berat seluruh ransel berisi uang itu hampir mencapai 3 ton. Jumlah uang yang mereka bawa pun diperkirakan bernilai sekitar 4 triliun rupiah. Namun beban sebesar itu justru menjadi masalah bagi rencana pelarian mereka. Di mana helikopter yang telah disiapkan hanya sanggup mengangkut beban maksimal 4 ton. Dan kemampuan itu hanya berlaku pada ketinggian sekitar 600 meter. Sementara itu mereka harus terlebih dahulu melintasi pegunungan Andes yang jauh lebih tinggi sebelum bisa sampai ke laut dan melanjutkan perjalanan dengan kapal. Meski mereka tahu resikonya besar, Tom dan yang lain akhirnya memutuskan untuk tetap mencobanya. Mereka sempat berhenti di perbukitan Peru untuk menurunkan Yovana bersama adiknya. Sebelum berpisah, Tom berpesan agar keduanya selalu berhati-hati dan tidak pernah membicarakan kejadian ini kepada siapapun. Setelah itu, Tiago memberikan uang sekitar 30 miliar rupiah, serta 2 tiket lengkap dengan visa menuju Australia sesuai janjinya. Ia juga meminta Yovana untuk lebih dulu mendatangi sebuah perusahaan pelayaran, karena tempat itulah yang akan mengurus pengiriman uang hasil rampokan mereka. Sebelum berpisah, Yovana memperingatkan Tiago bahwa uang yang mereka rampas bukan hanya milik Lorea, tetapi juga milik kelompok-kelompok kecil yang menjadi mitranya. Karena itu setelah kejadian ini mereka pasti akan terus memburu dan berusaha merebut kembali uang tersebut. Di sisi lain, Tom merasa keputusan itu adalah sebuah kesalahan karena mereka telah membiarkan saksi hidup yang bisa menghubungkan mereka dengan Lorea. Namun Tiago terus meyakinkan rekan-rekannya bahwa Yovana tidak akan pernah mengkhianatinya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kawasan pegunungan Andes. Setelah terbang selama 4 jam, Morales mengendalikan helikopter dengan sangat hati-hati sambil mencari jalur lembah yang lebih aman untuk dilalui. Namun, puncak pegunungan yang sesungguhnya masih terlihat membentang jauh di hadapan mereka. Terlihat mereka semua begitu cemas, namun tetap percaya pada kemampuan Morales. Di tengah kepanikan, helikopter mulai bergetar cukup keras, menandakan mesin sudah bekerja di batas kemampuannya. Morales meminta rekan-rekannya mengurangi beban dengan membuang sebagian uang yang mereka bawa. Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka pun terpaksa melakukannya. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, helikopter tetap tidak bisa terbang dengan normal.
Salah satu transmisi meledak, sehingga pesawat kehilangan kemampuan bermanuver untuk menghindari ketinggian gunung. Akibatnya, Morales terpaksa melakukan pendaratan darurat. Di belakang mereka terdapat area datar yang sebelumnya sempat dilewati, dan tempat itu menjadi satu-satunya pilihan untuk mendarat. Morales lalu meminta rekan-rekannya segera melepaskan jaring muatan, karena dengan mengurangi beban helikopter akan lebih mudah dikendalikan. Namun saat dicoba, pengait jaring tersebut justru macet. Akhirnya satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah melepaskannya secara manual. Helikopter menghantam tanah dengan pendaratan yang sangat kasar. Meski begitu tidak ada yang tewas walaupun Ben harus melompat keluar demi menyelamatkan diri. Mereka rupanya mendarat di sebuah perkebunan kokain yang terletak di daerah pedesaan terpencil. Tak lama kemudian para warga mulai berdatangan dan mengambil barang muatan yang tercecer. Keadaan itu membuat mereka harus tetap siaga. Karena bukan tidak mungkin penduduk setempat telah diajari menggunakan senjata oleh para kartel. Tom dan Tiago berusaha mendekati warga untuk berbicara. Sementara anggota lainnya segera mengambil posisi dan bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk. Pasajeros después del accidente. Podemos hablar de eso, pero tienen que decirte a tu gente. Dengan mengaku sebagai tentara, mereka meminta para warga untuk berhenti menjarah barang muatan yang berserakan. Namun penduduk setempat tidak mempercayai perkataan itu dan justru mengira mereka adalah petugas anti narkotika yang datang untuk menghancurkan perkebunan mereka. Para warga juga menolak mundur karena merasa barang-barang tersebut telah jatuh di atas tanah milik mereka. Sementara itu, Morales mulai merasa situasi tidak aman. Ia melihat salah seorang warga perlahan berusaha meraih senjata, lalu mencoba memberitahukan kepada rekan-rekannya. Namun sayang, ia baru menyadari kalau sistem komunikasi mereka telah rusak. Hingga akhirnya terjadilah aksi yang sulit dihindari. Setelah kejadian tadi, Tiago pun segera menemui tetua desa untuk melakukan penebusan dosa serta memberikan uang ganti rugi dalam jumlah yang besar kepada setiap keluarga korban. Ia berharap hal itu bisa meredakan kemarahan warga. Tak lama kemudian begitu mereka hendak meninggalkan desa, seorang anak dari keluarga korban tiba-tiba datang berdiri di tengah jalan sambil menatap mereka dengan penuh dendam. Beruntung tetua desa yang melihat kejadian itu menjelaskan bahwa kesalahannya telah ia tebus. Makanya ia pun meminta kepada si anak tersebut untuk menyingkir dari sana. We need to watch ourselves here. Begitu malam tiba, mereka memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat. Perjalanan menuju kapal diperkirakan masih memakan waktu sekitar 2 hari lagi. Karena khawatir anak buah Loria sedang memburu mereka, Tom melarang menyalakan api unggun sebab asapnya memudahkan musuh untuk menemukan mereka. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Medan yang dilalui memang tidak terlalu berat, tetapi juga jauh dari kata mudah. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di puncak. Namun jalur berikutnya ternyata sangat sempit dan berbahaya. Jelas terlihat bahwa jalan itu merupakan rute lama yang biasa digunakan para penyelundup narkoba. Karena membawa beban berlebihan, jalur tersebut rusak dan menyebabkan salah satu keledai terjatuh bersama sebagian uang yang dibawanya. Karena insiden tersebut, mereka pun akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Di sisi lain, Tiago menuduh Tom terlalu serakah karena memaksa membawa uang dalam jumlah berlebihan. Namun sebaliknya, Tom justru menyalahkan Tiago, karena sejak awal dialah yang membawa mereka masuk ke dalam misi berbahaya ini. Tak lama kemudian setelah sampai di puncak,
mereka terpaksa menarik seluruh ransel sendiri dan melepaskan semua keledai. Well, we can get over this. Berhubung medan yang sangat curam membuat hewan-hewan itu tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Di sana Tiago dan Tom akhirnya saling meminta maaf atas ucapan mereka sebelumnya. Mereka menyadari bahwa sikap tersebut tidak seharusnya terjadi. Apapun keputusan yang telah diambil, semuanya adalah tanggung jawab bersama. Karena hari mulai malam, mereka memutuskan untuk berkemah di puncak gunung. Suhu di tempat itu sangatlah dingin. Bahkan Ben sampai membakar selembar uang untuk menghangatkan tubuhnya. Awalnya Tom melarang menyalakan api unggun. Namun kali ini ia tidak lagi peduli dan ikut membakar sebagian uang. Lagi pula, jumlah uang yang mereka bawa terlalu banyak, sementara jumlah mereka tidak sebanding dengan bawaan mereka. Keesokan paginya mereka mendadak diserang oleh musuh misterius. Ben sempat terkena tembakan, namun beruntung peluru itu hanya melukai bahunya. Pelaku penyerangan ternyata berada di sisi bukit, dan entah mengapa hanya Tom yang mereka serang. Maka dari itu Tom pun mencoba mengalihkan perhatian penembak, sementara rekan-rekannya bergerak memutar untuk mencari posisi. Saat Tom akhirnya mendapat kesempatan, ia berhasil menembak salah satu penyerang. Namun sesaat setelah itu, muncul penyerang lain dari belakang yang tidak ia sadari, hingga membuat Tom tewas seketika. Kesedihan dan rasa bersalah langsung menyelimuti seluruh anggota tim. Will menuduh Ben sebagai penyebab kejadian itu karena telah menyalakan api unggun yang dianggap membocorkan posisi mereka. Perdebatan pun kembali memanas hingga Tiago turun tangan untuk menghentikan pertengkaran dan menenangkan suasana. Ia menegaskan bahwa kematian Tom bukan karena api unggun tersebut, melainkan beberapa pemuda dari desa yang kehilangan orang tuanya akibat ditembak oleh Tom. Selama beberapa hari, pemuda itu diam-diam mengikuti jejak mereka. Tujuannya hanya satu, yakni membalas dendam kepada Tom. Meskipun Tom telah tewas, namun perjalanan harus terus dilanjutkan karena Tom harus dibawa pulang dan keluarganya pantas mendapatkan bagiannya. He is an airborne ranger. I am voice. Setelah berjalan selama berjam-jam, mereka akhirnya berhasil menuruni pegunungan. Di kejauhan, laut pun mulai terlihat. Namun mereka masih ragu apakah pemilik kapal tetap menunggu di sana. Berhubung keterlambatan mereka sudah mencapai 5 hari. Untuk memastikan keadaan, Ben pun mengajukan diri untuk turun lebih dulu dan mengecek situasi secara langsung. I got it. Setelah semalaman pergi, Ben akhirnya kembali dan memberi kabar bahwa pemilik kapal masih berada di sana, serta bersedia menunggu mereka. Ia juga membawa informasi lain bahwa penguasa kota telah mengerahkan pasukan kecil untuk memburu mereka. Pasukan itu terdiri dari 3 tentara profesional dan sekitar 20 orang remaja yang dipersenjatai lengkap. Ben meyakini kota sebelah pun kemungkinan menyiapkan kekuatan serupa. Menurutnya tidak ada pilihan lain selain menghadapi mereka. Namun anggota yang lain tidak sanggup jika harus menghabisi para remaja karena mereka bukan tandingannya. Setelah mempertimbangkan segala risiko, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap menerobos kota. Bagi mereka yang terpenting saat itu adalah membawa pulang jasad Tom. Masing-masing kemudian mengisi tas dengan uang semampunya, sedangkan sisa uang lainnya terpaksa ditinggalkan di suatu tempat. Setelah mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah lubang yang cukup dalam dan aman. Alasannya, begitu salju turun, otomatis tempat itu akan tertutup oleh salju yang membuatnya sulit terdeteksi oleh siapapun. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mencatat titik koordinat lokasi tersebut agar suatu hari nanti memudahkan mereka untuk menemukannya. Benny, you should go. The sun's coming up. Sebelum menuju kapal, Ben memilih pergi sendirian untuk memeriksa situasi dan mencari perahu kecil agar bisa menjemput mereka di tempat yang lebih aman.
Akan tetapi ternyata di dekat kapal itu terlihat sekelompok remaja sedang berpesta sambil menjaga area tersebut. Maka dari itu Ben pun memulai pergerakannya dengan hati-hati. Setelah tiba, ia langsung memastikan kapal itu aman dan siap digunakan. Sementara itu, anggota lainnya masih melanjutkan perjalanan menuju tepi laut. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah mobil jeep yang tampak kosong dan seperti sudah lama ditinggalkan. Namun, ketika hendak mendekatinya, mesin mobil tiba-tiba menyala dan tak lama muncullah seorang remaja dengan memegang senapan di tangannya. Ketegangan pun terjadi. Tiago berusaha menenangkan remaja itu dan memperingatkannya agar tidak bertindak gegabah. Namun karena panik, remaja tersebut langsung menghubungi bosnya untuk meminta bantuan. Alhasil, sebelum orang-orang mereka datang, Tiago dan tim segera merebut mobil itu lalu meninggalkan tempat tersebut. We are not killing any more people. Come on! We go? Coming. Let's go. On to the beach any minute. Sebenarnya, Tiago dapat dengan mudah menghabisi para remaja itu. Namun karena tidak ingin menghancurkan masa depan mereka, ia memilih menembak ban kendaraan mereka agar pengejaran terhenti. Saat tiba di pantai, Ben sudah terlihat menunggu. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menerobos masuk ke pantai. Di akhir cerita, agar uang tersebut aman, mereka pun melakukan pencucian hasil rampokan melalui jalur keuangan resmi, sehingga seolah-olah uang tersebut merupakan gaji bulanan yang sah dan harus segera dibayarkan. Diperkirakan total uang yang berhasil dibawa sekitar 80 miliar rupiah. Dan jika dibagi rata di antara mereka, masing-masing akan mendapatkan 16 miliar rupiah. Di sisi lain, sebagai bentuk penghormatan kepada Tom yang telah gugur, Will justru menyerahkan sebagian uangnya untuk diberikan kepada keluarga Tom yang kemudian diikuti oleh rekannya yang lain. We'll be in touch. Setelah semuanya berakhir, mereka pun berpisah dan kembali menjalani kehidupan masing-masing. Tiago berencana pergi ke Australia untuk memulai hidup baru bersama Yovana. Namun sebelum berangkat, Will sempat menyerahkan secari kertas kepada Tiago. Ternyata kertas itu berisi titik koordinat lokasi uang hasil rampokan yang dulu mereka tinggalkan. Dan dengan begitu, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.